seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Juliani, kelas 10 E3. Saya akan menjelaskan materi yang bertema cinta dan keberuntungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan berdoa. Menurut bahasa, doa merupakan permintaan dan permohonan. Sedangkan menurut istilah, doa adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci. Doa berarti ibadah. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa berdoa menjadi ibadah utama. Doa artinya menyeru dan memohon ketika berdoa kepada Allah dengan mengadu dan membuka diri di hadapannya. Doa akan mengalir, sehingga seseorang akan memperoleh kekuatan baru dan berlipat. Ibarat kita recharging baterai yang sudah lemah, ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tengah melakukan channeling dengan gelombang energi semesta, sehingga semesta akan berpihak kepadanya. Doa dan permohonan yang paling dekat dengan pengabulan dari Allah adalah permohonan yang terpenuhi pada syarat-syarat terkabulnya doa, jauh dari penghalang-penghalangnya, dan dihiasi dengan adab-adab berdoa sebanyak mungkin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika terkumpul di dalam doa seorang hamba dan terfokusnya secara utuh kepada permohonan yang dimintanya, waktu dia berdoa bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu yang dijanjikan padanya, yaitu sepertiga malam yang terakhir ketika azan berkumandang, di akhir sholat 5 waktu yang wajib sebelum salam. Selain itu, disertai perasaan khusyuk dalam hati, merendahkan diri, tunduk, pasrah dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Dia berdoa dalam keadaan suci dari hadas, menghadap kiblat, serta mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Dia memulai doanya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersolawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sebelum menyampaikan permohonannya, dia beristighfar, memohon ampunan kepadanya. Setelah itu, dia menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan bersungguh-sungguh meminta disertai perasaan takut dan berharap bertawasul kepadanya dengan nama-namanya dan bersedekah sebelum berdoa. Setiap muslim tentu mengharapkan doa-doa permohonannya, kebaikannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua doa yang dipanjatkan lantas dikabulkannya. Penyebabnya adalah banyak dari doa-doa yang dilakukan manusia tidak memperhatikan syarat-syarat, adab, dan sebab-sebab terkabulnya doa, serta tidak menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara penghalang tersebut adalah melampaui batas dalam berdoa dalam segala bentuknya, perbuatan dosa dan kezaliman tanpa bertaubat kepada Allah, tergesa-gesa meminta pengabulan doa dari Allah, mengonsumsi harta yang haram, baik makanan, minuman, maupun pakaian, kelalaian hati, serta hawa nafsu dan syahwat pada diri manusia. Adapun hikmah yang dapat diambil dari amalan ibadah dengan berdoa banyak sekali. Di antara hikmah yang paling utama dari berdoa adalah dekat dengan Allah. Berdoa didefinisikan sebagai satu amalan ibadah dengan tujuan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan memperbanyak amalan ibadah. Melalui doa adalah cara terbaik, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Definisi dekat dikorelasikan dengan bagaimana seseorang hamba mau berdoa, meminta, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibadah digambarkan ke dalam struktur tubuh manusia, maka doa merupakan bagian otaknya ibadah. Doa berperan merencanakan, memulai, dan mengevaluasi. Saat seseorang hendak melakukan pekerjaan dengan berdoa, berarti dia sedang merencanakan sesuatu. Dalam kehidupan seorang muslim, sesungguhnya terdapat banyak manfaat atau keuntungan yang dapat dipetik manakala ia rajin dan tekun berdoa serta bermunajat kepada Allah. Di antara keuntungan itu antara lain, pertama, doa mampu mengubah takdir seseorang. Kekuatan doa itu sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan.
Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambahkan umur kecuali kebaikan, dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, semisalnya ketika seseorang yang beriman sedang menghadapi sesuatu perkara yang secara akal sehat dan nalar tampaknya tak mungkin diubah, hendaklah ia berdoa berserah diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dalam doa itulah ia meminta kepada Allah apa yang ia inginkan. Insya Allah Sang Maha Pengabul doa akan mengabulkan doanya. Kedua, memperoleh rahmat dari Allah sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan. Berdoa akan mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Seseorang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan berdoa, maka kehidupannya akan terasa lebih mudah, sekaligus memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah juga bersabda, barang siapa dibukakan pintu doa untuknya, berarti telah dibukakan pula untuknya segala pintu rahmat, dan tidak dimohonkan kepada Allah yang lebih disukainya selain daripada dimohonkan afiyah. Doa itu memberikan manfaat terhadap yang telah diturunkan dan belum diturunkan. Dan tak ada yang dapat menangkis ketetapan Tuhan kecuali doa. Sebab itu berdoa kamu sekalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan hati. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar untuk menghadapi segala masalah atau perkara di dalam kehidupannya, serta mencari ketenangan hati. Selain itu juga diiringi sabar serta ikhlas. Hal lain yang tak kalah penting adalah berdoa. Sudah seharusnya doa dan usaha berjalan beriringan. Terkait hal ini, Allah berfirman, "Siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?" Pada ayat lain, Allah juga berfirman yang menegaskan bahwa dengan mengingat Allah, hati akan tentram, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Keempat, doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang, dan mempermudah urusan. Dalam berdoa, seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, mengungkapkan rasa butuhnya kepada Pencipta dan Pemiliknya. Doa juga sarana untuk menghindari murka Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alangkah indahnya ungkapan seorang syair, "Janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan, mintalah kepadanya yang pintunya tak pernah tertutup. Allah marah jika engkau tidak memintanya, sedang manusia justru marah ketika diminta." Kelima, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzalimi atau teraniaya. Doa adalah tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup segala pintu di hadapannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele, padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa? Ia adalah anak panah malam yang tak akan meleset, akan tetapi ia memiliki masa, dan masa itu ada penghujungnya." Demikian manfaat berdoa dalam Islam yang sudah seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Sungguh sangat banyak keutamaan yang didapat. Berdoa juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa. Berdoa memiliki banyak keutamaan, diantaranya memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, menumbuhkan ketenangan hati, mempermudah urusan,
menolak takdir buruk, menyelamatkan dari musuh, melancarkan rezeki, mengubah takdir, mencari petunjuk, perlindungan, dan harapan dalam kehidupan. Waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu di mana doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah momen seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat puasa dan berbuka puasa, dalam sujud, di antara azan dan iqamah, minum air zam-zam, hari Jumat, saat turun hujan. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya terbagi menjadi dua macam, yaitu kedekatan ilmunya, pertolongan dan taufik kepada mereka. Dijelaskan dalam Imam Zarkasi berkata, konsentrasi dalam berdoa serta menunjukkan sikap rendah, tunduk, penghambaan, dan merasa membutuhkan Allah adalah merupakan ibadah yang paling agung, bahkan demikian itu menjadi syarat sah ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala orang yang berdoa meskipun tidak dikabulkan doanya. Fungsi doa dalam kehidupan sehari-hari, walaupun secara kualitas doa disejajarkan dengan setengah ibadah wajib, tapi dari segi substansinya doa merupakan inti dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Sang Pencipta. Salat yang kita lakukan terdiri dari kumpulan doa, mulai dari awal takbir sampai salam. Begitupun ibadah yang lain. Makanya tak salah kalau Rasulullah mengatakan bahwa doa adalah ruhnya ibadah. Tanpa doa, ibadah tidak ada punya arti apa-apa. Secara mendasar, doa merupakan penghancurnya nilai-nilai egoisme kemanusiaan yang selalu identik dengan kesombongan, adalah jeripaya sendiri tanpa menganggap adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pengatur. Keberhasilan selalu diidentikan dengan kecerdasan kognitif semata. Kesuksesan selalu dipahami secara jeripaya sendiri. Disinilah celah tipuan. Ada beberapa etika dalam berdoa, yaitu 1. Bersikap tawadu atau rendah hati dan mengakui kelemahan diri. 2. Menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. 3. Berdoa dengan penuh keyakinan dan percaya diri. 4. Berdoa dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. 5. Berdoa dengan waktu yang tepat seperti saat sholat atau saat-saat tertentu lainnya. Ada beberapa tujuan berdoa, yaitu 1. Mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memohon pertolongan, bimbingan dan perlindungan Allah. 3. Menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nasional Founder Syamela itu menjabarkan bahwa doa merupakan salah satu jalan dan pola yang harus dipahami manusia sebagai hambanya. Adanya doa itu diharapkan dan menyadarkan manusia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta ampunan dan pertolongan. Doa itu lahir dari sebuah pemahaman, lahir dari sebuah kondisi makna. Allah jadikan manusia itu lemah, lapar, memiliki macam kelemahan untuk menjadi medan ujian bagi kehidupan manusia. Siapa mereka yang meminta dan berdoa kepada Allah, dan siapa yang tidak berdoa dan tidak meminta pertolongan kepada Allah, ungkapnya dalam acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam. Cara berdoa yang efektif yaitu 1. Berdoa dengan penuh keyakinan dan percaya diri. 2. Berdoa dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. 3. Berdoa dengan spesifik dan jelas. 4. Berdoa dengan sabar dan putus asa. 5. Berdoa dengan memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara berdoa dan amal soleh. 1. Berdoa memperkuat amal soleh. Dengan berdoa, kita memohon bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal soleh, sehingga amal soleh kita menjadi lebih kuat dan efektif. Kedua, amal soleh memperkuat berdoa. Dengan melakukan amal soleh, kita menunjukkan keseriusan dan komitmen kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita lebih mudah diterima. 3. Berdoa dan amal soleh saling melengkapi. Berdoa dan amal soleh saling melengkapi satu sama lain. Dengan berdoa kita memohon bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dengan melakukan amal soleh
kita menunjukkan keseriusan dan komitmen kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah salah satu ibadah yang dilakukan umat Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa alasan mengapa doa harus dilaksanakan. 1. Doa merupakan cara untuk berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Doa dapat menjadi jalan untuk menenangkan jiwa. 3. Doa dapat menjadi cara untuk meningkatkan iman dan takwa. 4. Doa dapat menjadi senjata bagi orang-orang yang teraniaya. 5. Doa dapat menjadi tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan. 6. Doa dapat menjadi cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Doa dapat menjadi cara untuk mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Ada beberapa pentingnya berdoa, yaitu 1. Pentingnya berdoa dengan tawadu. Berdoa dengan tawadu atau kerendahan hati sangat penting dalam Islam. Tawadu adalah sikap yang menunjukkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri sendiri. Berdoa dengan tawadu dapat membuat kita menjadi lebih rendah hati dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pentingnya berdoa dengan ikhlas. Berdoa dengan ikhlas tulus sangat penting dalam Islam. Ikhlas adalah sikap yang menunjukkan kesadaran akan kebenaran dan keadilan. Berdoa dengan ikhlas dapat membantu kita menjadi lebih tulus dan jujur dalam berdoa. 3. Pentingnya berdoa dengan rutin. Berdoa dengan rutin sangat penting dalam Islam. Berdoa dengan rutin dapat membantu kita menjadi lebih konsisten dan komitmen dalam berdoa. Berdoa dengan rutin juga dapat membantu kita menjadi lebih sabar dan bersyukur dalam menghadapi kesulitan. Macam-macam doa, yaitu 1. Doa pagi dan petang. Doa yang dibaca pada pagi dan petang hari untuk memohon perlindungan dan bimbingan Allah. 2. Doa sebelum tidur. Doa yang dibaca sebelum tidur untuk memohon perlindungan dan bimbingan Allah selama tidur. 3. Doa setelah sholat. Doa yang dibaca setelah sholat untuk memohon ampunan dan bimbingan Allah. 4. Doa dalam kesulitan. Doa yang dibaca dalam kesulitan untuk memohon bantuan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan pekerjaan pada sebuah perusahaan tentunya akan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Orang yang berdoa pun akan mendapatkan imbalan, baik imbalan pahala atas apa yang dikerjakan ataupun imbalan berupa terkabulnya doa. Cara membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan, khususnya dalam konteks pendidikan, memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Berdoa sebelum belajar dapat membantu siswa memusatkan pikiran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, berdoa juga mengajarkan siswa untuk selalu memulai segala aktivitas dengan niat yang baik. Kegiatan ini memberikan dampak positif seperti menciptakan suasana lebih nyaman, menenangkan pikiran, dan membuat siswa lebih siap serta bersemangat sebelum pelajaran dimulai. Siswa juga merasa lebih fokus dan jernih dalam berpikir setelah berdoa, sehingga lebih mudah memahami pelajaran. Pembiasaan berdoa sebelum belajar juga berperan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Adalah kemampuan individu untuk mengakui potensi dirinya sebagai makhluk spiritual, mengembangkan potensi diri atau batin, dan mencari tujuan hidup yang bermakna. Dengan berdoa, siswa yang termotivasi untuk mengadopsi kebiasaan tersebut sebagai bentuk penghambaan diri dalam pelaksanaannya. Pembiasaan berdoa sebelum belajar melibatkan siswa secara langsung. Guru memimpin doa dan memberikan pengarahan tentang pentingnya berdoa sebelum belajar. Kegiatan ini juga memfasilitasi siswa untuk menyampaikan bacaan doa dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak hanya menghafal, tapi juga memahami makna dan tujuan. Berdoa dalam Islam terhubung dengan beberapa aspek penting. 1. Ibadah. Berdoa adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah. 2. Kerendahan hati. Doa adalah wujud kerendahan hati dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Komunikasi. Doa menjadi sarana komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, seorang muslim menjalin hubungan langsung dengan Allah.
4. Pertolongan. Doa adalah cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Mensyukuri nikmat dan mengakui dosa. Berdoa adalah cara untuk menyatakan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, serta mengakui dosa-dosa. 6. Memohon perubahan takdir. Doa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan Allah. 7. Kecintaan Allah. Allah sangat meridai hambanya yang rajin berdoa. Allah murka kepada hambanya yang meninggalkan doa. Doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, meliputi satu ibadah. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah. Rasulullah bersabda bahwa doa adalah inti atau sumsum dari ibadah. 2. Penghubung hamba dan Allah. Doa adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah. Allah selalu dengarkan hamba-hambanya yang berdoa. 3. Ketergantungan pada Allah. Berdoa mencerminkan kesadaran seorang muslim bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan Allah. Dalam Islam terdapat 2 jenis doa, yaitu doa ibadah. Seseorang yang beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahala di dalamnya. Sedangkan doa permohonan merupakan doa yang dipanjatkan dengan lisan berupa permintaan kepada Allah agar mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Doa dianggap sebagai ibadah yang paling mulia dalam Islam karena beberapa alasan. 1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan dan mengatasi tantangan hidup. 2. Bukti bahwa manusia selalu membutuhkan Allah. 3. Karena perintah langsung dari Allah seperti yang tercantum dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Saat berdoa dalam Islam merujuk pada sikap sabar dan tidak cepat putus asa dalam menunggu pengabulan doa. Ada dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu dengan mengatakan aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Sikap tergesa-gesa ini dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doa. Langkah-langkah cara agar dapat memperkuat keyakinan dalam berdoa. 1. Pahami nama dan sifat Allah. Menghayati sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa dapat memperkuat keyakinan bahwa doa Anda akan dikabulkan. Memahami bahwa Allah memiliki kemampuan untuk memenuhi permohonan Anda membantu membangun kepercayaan diri dalam berdoa. 2. Berdoa dengan khusyuk. Fokuskan pikiran dan hati saat berdoa. Khusyuk berarti merendahkan diri di hadapan Allah dan menyadari kebesarannya. Ini menciptakan ikatan spiritual yang kuat dan meningkatkan rasa percaya bahwa doa Anda didengar. 3. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan kondisi diri dan kebutuhan yang mendalam. Menyadari ketergantungan total kepada Allah dapat membuat doa lebih tulus dan kuat. 4. Konsisten dalam berdoa. Berdoa secara teratur tidak hanya pada saat-saat penting. Kondisi ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah dan meningkatkan keyakinan bahwa doa Anda akan dijawab. 5. Menaruh harapan besar. Berdoalah dengan harapan besar dalam doa Anda akan terkabul. Sikap optimis ini mencerminkan iman yang kuat kepada Allah dan menunjukkan tawakal yang penuh. 6. Bersyukur dan memohon ampun. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima dan memohon ampun atas dosa-dosa. Ini membantu membersihkan hati dan meningkatkan koneksi spiritual dengan Allah. 7. Menggunakan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dapat memberikan keberkahan dan memperkuat keyakinan dalam berdoa. Berikut video ceramah yang akan saya tampilkan setelah video ini. Hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Sandian, tolong sesuap nasi aja."
nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. Saya akhiri, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.